Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzi Yusuf Isman Setiawan, NIM 81141910 dari mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, rombel hari Jumat jam 7 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yani Muhtada. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang problem-problem yang timbul dan juga solusinya dalam pelaksanaan otonomi daerah, kita akan membahas tentang apa itu otonomi daerah terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, definisi atau arti otonomi daerah adalah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, otonomi daerah itu dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, baik kabupaten maupun kota, untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing yang mengacu pada perundangan yang berlaku dan juga mengikatnya. Jadi pada intinya itu tujuan otonomi daerah itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kewenangan tersebut itu menjadi impian karena emang sistem pemerintahan yang sentralistik itu cenderung menempatkan daerah di posisi yang tidak terlalu penting dan juga terpinggirkan. Setelah sekian lama otonomi daerah berlangsung yang ditandai dengan adanya diserahkannya urusan kepada daerah dan juga pemilihan kepala daerah secara langsung, ada beberapa permasalahan yang muncul. Yaitu pertama, semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah. Kedua, adanya money politik. Ketiga, munculnya fenomena pragmatisme politik di masyarakat. Kemudian ada legitimasi dan stabilitas politik yang belum sepenuhnya tercapai, dan juga adanya konflik horizontal dan juga konflik vertikal, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal pun juga belum sepenuhnya berhasil diwujudkan. Kemudian adanya solusi-solusi tentang problem-problem yang muncul akibat pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah yang pertama, memperbaiki kualitas pemimpin. Solusi yang dapat diberikan antara lain tentang kualifikasi pemimpin atau kepala daerahnya. Nggak bisa dipungkiri bahwa peran kepala daerah itu menentukan arah pembangunan dari daerah tersebut. Jadi pemimpin itu harus mampu yang di bidangnya dan juga tanggap, kritis, dan punya kreativitas dan inovasi yang tinggi serta kemampuan yang kuat untuk daerah yang lebih baik. Kemudian ada memperbanyak peranan masyarakat. Selain dari segi kepemimpinan yang harus diperbaiki, ada peningkatan keterlibatan masyarakat di berbagai kalangan, bukan hanya pada golongan masyarakat elit saja. Peningkatan keterlibatan bisa dilakukan melalui pemberian akses seluas-luasnya pada seluruh masyarakat tanpa menimbulkan diskriminasi bagi beberapa pihak, serta memberikan tata cara partisipasi mereka yang jelas dan juga disosialisasikan terlebih dahulu. Kemudian memperketat rekrutmen pegawai pemerintahan. Solusi lain dari masalah otonomi daerah yakni tentang perekrutan pegawai pemerintahan. Selama ini rekrutmen PNS itu hanya melalui seleksi secara umum saja dan belum ada perekrutan yang sesuai dengan spesialisasi kerja. Sehingga mereka yang ditempatkan di pemerintahan kinerjanya cenderung hanya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan saja dan juga tanpa adanya kontribusi dan juga inovasi yang lebih dalam untuk menentukan pelaksanaan program pemerintahan. Mungkin sekian video saya dalam pemaparan problem-problem yang timbul akibat adanya otonomi daerah dan juga solusinya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.